Ya, jadi kita ini kan di Partai Golkar sedang mengkaji hal-hal yang up to date. Kebetulan hari ini bagian hukum di bawah Divisi Dinas bidang hukum yang mendapat bagian untuk mengkaji isu up to date tentang putusan MK nomor 135 PMU 2000 Romawi tahun 2025. Yang mana putusan ini sangat menjadi polemik di masyarakat, baik itu para akademisi yang praktisi hukum, kemudian juga teman-teman di politik. Kan ada yang menyampaikan ini putusan inkonsisten karena putusannya itu ada 3, ada yang nomor 14 PU nomor 11 tahun 2013, ada yang putusan nomor 55 PUU 17 Romawi 2019, dan juga yang terakhir nomor 135 PUU 2022 Romawi tahun 2025. Jadi putusannya yang bertentangan antara keserentakan dan tidak. Dulu menyatakan harus serentak, sekarang tidak serentakan. Kemudian kemarin ditolak, tetapi ada memberikan opsi di pertimbangannya. Kemudian pemerintah sudah memilih opsi yang diberikan, yaitu serentakan semua. Sekarang tiba-tiba keserentakannya, gugatannya diterima. Yang menarik tadi dari hasil diskusi ada 3 yang satu Prof. Mahfud kita sudah ketahui lah, beliau mantan ketua MK, dan beliau menyatakan memang ada inkonsistensi, nanti mungkin bisa disebutkan oleh moderator kebetulan ketua BEM. Kemudian Ibu Valina, ya itu juga menyatakan ada pelanggaran undang-undang di sana gitu. Nah, kemudian Terry bicara yang terakhir itu lebih ekstrim lagi, ya. Dan nanti bisa kan itu semua tadi bisa ditanyakan langsung kepada Pak Terry Dahlan. Jadi ini menarik, nanti kita akan menyimpulkan, akan mengkaji, itulah sebagai bahan pertimbangan kita untuk Partai Golkar nanti mengambil keputusan ketua umum dan keputusan seperti apa terkait dengan undang-undang ini. Maka terkait dengan putusan 135 PUU 2022 Romawi tahun 2025 ini. Artinya ini akan jadi bahan dibawa ke DPR nanti? Ya ini kan bahan diskusi sebagai masukan. Berarti Pak Anies dari Partai Golkar sendiri belum ada pernyataan sikap berarti ya Pak? Ini kita baru dengarkan pakar-pakar berbicara. Ya. Silakan, mau tanya ke saya kerja apa Pak Ferry? Pak Ferry 52%. Ayo Bang, 52%. Ya, Bang, tadi ada pernyataannya sedikit menohok bahwa ada hal yang dibalik putusan MK ini, termasuk adanya rencana federalisasi dari Indonesia ini, gimana Bang? Ya, pertama kita tetap menghormati apapun putusan mahkamah. Tapi kita kali ini berharap mahkamah untuk berhenti melakukan akrobat hukum dari sisi yuridis, sisi sosiologis, ya, maupun historis. Kita bisa mengatakan ini putusan yang keliru, ini putusan yang tidak benar, dan menjaga konsistensi pertimbangan mahkamah dalam putusan itu adalah kewajiban mahkamah itu sendiri. Nah, kami berharap ya seluruh warga masyarakat Indonesia yang cinta akan demokrasi, ya, tolong baca seluruh putusannya, mulai dari putusan 14/2013. Keserentakan itu bukannya DPR RI, bukannya pemerintah yang minta, tapi MK yang minta supaya pemilunya serentak. Setelah pemilunya serentak, pemerintah sepakat ikhtiar dengan seluruh partai politik untuk melakukan pilkada serentak yang serentak seserentak-rentaknya dilakukan pada tahun 2025 ini. Butuh kekhidmatan, butuh pencermatan, butuh investasi, waktu, tenaga, biaya yang begitu besar. Tujuannya apa? Agar dilakukan apa yang dicita-citakan pengubah Undang-Undang Dasar. Apa itu? Penguatan sistem presidensial. MK mengatakan sudah 2 kali pemilu. Iya,
Tapi 2019 sama 2024 itu beda. 2019 pemilu 5 kotak, 2024 pemilu 5 kotak plus 2 kotak lagi. Seserentak-rentaknya. Pertanyaannya, ya, ada nggak perbaikan kualitas demokrasi? Ada. Saya ingin katakan begini, apa patut MK memutus, ya, putusan ini, ya cuma ada 6 bukti. Tapi bukti pertama, P1-nya Pak, Undang-Undang Dasar, itu bukan bukti. P2-nya Undang-Undang Pemilu, itu bukan bukti. P3-nya Undang-Undang Pilkada, itu bukan bukti. Apa patut, ya, memutus dengan satu orang ahli yang bukan ahli? Apa patut memutus? Ini saya katakan ini, tanpa mendengar keterangan KPU, mendengar keterangan Bawaslu, DKPP, dan stakeholder pemilu termasuk partai politik. Ini putusan yang diambil seenaknya saja. Saya katakan tolong tobat, ya, berhenti melakukan akrobat politik. Ya, kali ini, ya, saya katakan tadi nih, harganya terlalu mahal, ya, makanya saya mewakafkan diri untuk melawan putusan ini. Kita tidak ingin Indonesia terdiri dari, tapi kita ingin Indonesia di bagian atas. Sudah, kita maafkan yang namanya pemilu suara terbanyak. Kita maafkan yang namanya threshold, baik pilkada maupun presiden. Tapi pada saat pemilahan ini jelas, ini adalah penguatan paham federalistik. Ini sangat berbahaya. Teman-teman kabupaten, kota, provinsi, jangan senang dulu. Kado ini bukan untuk kalian. Ini ada kekuatan yang ingin masuk. Siapa itu yang mungkin saja tidak punya partai? Ya kan? Mungkin saja punya calon presiden yang sudah diselesaikan jalannya semua. Thresholdnya sudah dibuat kecil untuk parlemen, thresholdnya sudah dibuat 0 atau 0 untuk presiden, dan apa ini? Ternyata untuk pemilunya dibuat mudah lagi. Mengalahkan partai politik sulit. Kenapa? Karena ini ada reng-rengan, ada gotong royong antara caleg provinsi, caleg kabupaten kota, dan caleg RI. Sekarang dipisah, hai RI ribut sendiri, dipisah, hai kabupaten kota provinsi ribut sendiri, yang biasanya dapat duit dari RI. Yang untung siapa? Bisa tanya sih. Bang, ada hal yang memaksa untuk putusan MK ini adalah final dan binding. Apa bisa dibantai? Wah, sering dong ya MK. Saya katakan jangan permalukan dirimu. Sudah banyak putusanmu yang tidak dieksekusi. Tapi jangan kamu adu domba rakyatmu dengan DPR RI, dengan pemerintah. Itu tidak elok. Kesalahanmu tanggung jawabmu. Makasih Pak. Paulina tadi mengangkat satu hal, teman-teman ya. Jadi tadi Prof. Paulina mengangkat suatu hal terkait dengan revisi Undang-Undang MK. Nah, ini juga mungkin menarik untuk dilihat. Jadi ide realnya kembali ke tugas awal gitu ya. Gimana, Bu? Saya kira dulu di pasal 24C nomor 1 kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu menurut saya perlu untuk ditegaskan pada waktu nanti merevisi undang-undang MK. Itu mesti masuk ke situ. Dibatasi kewenangannya sebagai pengawal konstitusi, guardian of the constitution. Itu aja sih saya. Dan yang kedua saya kira itu tadi yang sudah saya sampaikan, itu adalah untuk segera merevisi undang-undang mengenai pemilihan umum, termasuk undang-undang partai politik, undang-undang MD3 dan undang-undang pemilihan itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Kalau salah satu yang penting menurut saya itu adalah mengenai sistem pemilunya. Sistem pemilunya itu menurut saya perlu untuk dilihat kembali. Apakah kita akan tetap menggunakan sistem pemilu yang seperti sekarang, apakah perlu ada perubahan ya pada proporsional tertutup atau mungkin ada varian lainnya. Itu nanti perlu segera dibahas, nanti dibentuk mengenai pansus ya, perbaikan revisi undang-undang pemilu supaya ada peningkatan kualitas dari penyelenggara pemilu kita, termasuk mengenai sistem rekrutmen penyelenggara pemilu, mengenai soal sistem penghitungan suara, ya, mengenai kota gender, mengenai apalagi itu semua harus dibicarakan lagi. Terima kasih Bu.